Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal coba mecahin sebuah teka-teki yang wah luar biasa banget. Gimana caranya sebuah negara yang isinya ribuan pulau, ratusan budaya, dan jutaan orang bisa jadi satu? Nah, inilah kisah tentang Indonesia. Dan ini dia nih pertanyaan kuncinya. Coba deh kalian bayangin tantangannya, nyatuin kepulauan yang luas dan beragam banget kayak gini. Ini tuh bukan cuma soal geografi aja ya, ini soal menyatukan jiwa dari sebuah bangsa yang super majemuk. Skalanya waduh, ini gede banget. Kita lagi ngomongin lebih dari 270 juta orang loh, negara terpadat keempat di dunia. Setiap orang itu bawa cerita, tradisi, dan identitasnya masing-masing ke dalam satu cerita besar bernama Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tersebar ratusan kelompok etnis yang beda-beda. Masing-masing punya bahasa, adat, dan cara hidup yang unik. Jadi, keragaman ini tuh bukan tambahan, tapi emang intinya identitas bangsa kita. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu lem super kuat yang jadi prinsip pemersatu. Sebuah semboyan yang jadi fondasi negara yang merekatkan semua kepingan mozaik ini jadi satu kesatuan. Terus gimana caranya semua ini bisa nyatu? Nah, buat ngerti itu kita perlu kenalan sama yang namanya kerangka SARA. Dan ini bukan cuma singkatan biasa loh, ini adalah cara orang Indonesia melihat struktur masyarakat mereka yang kompleks itu. Oke, jadi SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat pilar inilah yang jadi bahan dasar mozaik identitas Indonesia. Yuk, kita bedah satu persatu biar kita lihat gimana semuanya saling terkait. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, suku. Coba bayangin deh, Indonesia itu kayak permadani raksasa yang ditenun dengan cantik banget. Nah, setiap suku atau kelompok etnis itu ibarat sehelai benang yang unik, dengan warna dan teksturnya sendiri yang bikin permadani itu jadi indah. Nah, di sini nih kita bisa lihat langsung betapa bedanya tiap benang itu. Coba perhatiin kontrasnya deh. Dari rumah betang komunal suku Dayak di Kalimantan sampai rumah joglo yang penuh filosofi milik suku Jawa. Beda lagi dari upacara kematian Tiwah yang rumit sampai ukiran kayu leluhur suku Asmat. Masing-masing kelompok ini tuh punya dunianya sendiri yang kaya banget. Jadi intinya tuh gini, keragaman ini bukan cuma soal angka, ini soal kekayaan ekspresi budaya yang dalam banget dan beda-beda, yang bisa hidup barengan. Tiap tradisi, tiap bahasa, tiap bentuk seni, semuanya itu bagian yang super berharga dari keseluruhan permadani Indonesia. Oke, sekarang kita kasih warna yuk buat tenunan kita. Kalau suku itu benangnya, nah agama dan ras ini ibarat pewarnanya. Dialah yang bikin setiap benang punya corak yang khas dan menciptakan spektrum identitas yang lebih kaya lagi. Agama itu penting banget loh dalam kehidupan di Indonesia. Dan yang paling krusial, konstitusi kita ngejamin kebebasan buat tiap warga negara untuk meluk dan ngejalanin keyakinan mereka. Ini tuh pilar toleransi yang fundamental banget. Nah, secara resmi, negara mengakui 6 agama ini. Dan semuanya ini hidup berdampingan. Jadi gambar ini bukan cuma dasar ya, tapi ini cerminan mozaik spiritual bangsa kita, di mana macam-macam keyakinan saling ngasih warna di lanskap keagamaan Indonesia. Lanjut, kita bahas ras. Nah, menurut sumber-sumber, kelompok pribumi utama di Indonesia itu diklasifikasikan jadi 2 kategori ini. Ada populasi Malayan Mongoloid, yang sebagian besar ada di Indonesia bagian barat dan tengah, terus ada populasi Melanesoid, yang utamanya mendiami wilayah timur Nusantara. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir, dan mungkin yang paling dinamis, antar golongan. Gini deh, kalau suku itu benangnya, agama dan ras itu warnanya, maka antar golongan ini proses menenunnya itu sendiri. Gimana caranya semua elemen yang beda-beda itu nyampur dalam kehidupan sehari-hari? Gampangnya gini, antar golongan itu ya semua kelompok lain yang jadi bagian hidup kita. Ini bukan soal asal-usul atau agamamu, tapi lebih ke apa yang kamu kerjain, apa yang kamu suka, lapisan identitas dan koneksi baru yang kita bangun tiap hari. Biar gampang, bayangin aja gini, kamu bisa jadi seorang guru, seniman, atau petani kan? Mungkin sukumu beda, tapi sama-sama suka banget sama tim bola Persib atau Persija. Nah, identitas kayak gini nih yang bisa ngelewatin batas-batas tradisional dan justru bikin koneksi baru. Nah, jadi begini nih cara kerjanya. Satu orang di Indonesia itu bisa banget punya identitas etnis yang kuat, punya keyakinan pribadi, jadi bagian dari banyak kelompok sosial, dan di saat yang sama, dia adalah seorang warga negara Indonesia yang bersatu.
lapisan-lapisan ini tuh nggak saling nabrak, malah saling melengkapi. Dan semua ini ngebawa kita ke intinya, jiwanya bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat ini benar-benar nangkap esensi dari semua yang udah kita omongin dari tadi. Jadi gini, di Indonesia, perbedaan itu bukan cacat produksi, perbedaan itu memang desainnya. Persatuan itu bukan didapat dengan ngilangin perbedaan, tapi justru dengan ngerangkulnya sebagai kekuatan utama. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Di dunia yang sering banget pecah karena perbedaan, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cara Indonesia merajut persatuan dari ribuan benang keragaman? Sebuah pemikiran yang kayaknya asik buat kita renungin bareng-bareng.